Shalom warga kerajaan, walk in godliness. Akhir daripada bulan ini, bulan Agustus 2025. Maka saya mau sampaikan pada saudara untuk mempermudah. Apa itu walk in godliness? Jelas sekali dalam 3 Yohanes. Walk in truth, walk in love, walk in truth, and walk in wisdom. Kita tahu bagaimana itu adalah buah daripada holiness itu sendiri. Di dalam surat 3 Yohanes ini kita lihat ada beberapa tokoh yang walk in godliness. Yang tentu saja di elder, penatua yaitu Rasul Yohanes. Tapi ada 2 orang lagi di sini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Gaius. Gaius itu hidupnya penuh dengan menjadi berkat buat orang lain. Karena dikatakan I love you in truth. Truth adalah firman Allah dan truth adalah sang firman Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua yang sering dikutip adalah My beloved, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku harapkan. Ini yang diminta oleh seorang tua, seorang pemimpin, seorang kingdom leader. Supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada seorang pengajar mengatakan jiwa itu spirit. Saudara, kita lihat sekarang ini banyak orang sakit jiwa, saudara. Ya, yang mudah marah, mudah tersinggung, yaitu ngamuk dan sebagainya. Ya, bahkan yaitu melukai diri sendiri. Dan hari-hari ini kita mendengar ada perdebatan, ada seorang yaitu diplomat muda yang diduga bunuh diri ataupun dibunuh orang. Tetapi ini sesuatu yang kompleks dan itulah keadaan dunia saat ini. Jadi firman Allah mengatakan walk in truth. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa orang lain, saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu ya Gaius dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak ada sukacita lebih bagaimana the elder mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Anak-anak di sini adalah teknon. Teknon itu anak tapi panggilan kesayangan. Saya bisa membaca dan merasakan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Satu lagi adalah seorang anak muda mungkin namanya Demetrius. Dia berasal dari penyembah berhala. Dari namanya kan kita tahu bagaimana dia itu dilindungi oleh Dewi Ceres atau Demeter. Itu gambaran daripada Gaia, Dewi Bumi. Tetapi firman Allah mengatakan semua orang memberi kesaksian yang baik tentang Demetrius. Bahkan sang kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Jadi sekali lagi walk in godliness adalah walk in truth. Dari mana kita tahu? Di dalam firman Tuhan. Karena itu hanya pelaku firman yang hidup di dalam godliness. Apa yang bisa dibuat agama? Sekali lagi agama itu cuma bisa membuat orang kurang baik jadi lebih baik. That's it. Tetapi firman Allah menjadikan kita orang benar. Haleluya. Menjadikan kita righteous. Dan jangan lupa righteousness is a gift. Dan kelimpahan kasih karunia membuat kita hidup dan berkemenangan. Bahkan memerintah di dalam kehidupan ini. Karena itu semua warga kerajaan pastikan. Dalam 3 Yohanes kita merasakan kasih. Dan kebenaran itu ternyata sederhana sekali. Yaitu saudaraku reality. What is the reality of your life and mine? Firman Allah menjelaskan kita menyembah Sang Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Realitas, reality. Luar biasa. Saudaraku, memang kerajaan Allah saat ini itu invisible, tidak kelihatan. Tapi melalui kehidupan saudara, keluarga kita, yaitu komunitas kita, orang bisa melihat bahwa sungguh Allah itu ada. Dan sungguh kita adalah putra-putri dari yang Maha Tinggi. God bless you. Walk in truth. God bless you. Amen. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita bawa hidup kita pagi hari ini. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan percaya Tuhan hadir di tempat ini. Karena itu Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Biar seluruh hidup kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan.
Kami serahkan ibadah kami Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab Dia Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Biar kita bersorak bagi nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sebab Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala
dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bernyanyi, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, mari kita semua bangkit bagi kemuliaan Tuhan. Bangkit dan Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bagi, Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, haleluya. Kami akan menyatakan kebesaran Tuhan. sampai Setiap lutut bertelut, semua lidah lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. dialah Tuhan, Dialah Raja. dialah Raja. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah jalan kebenaran dan hidup? Lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bergoyang-goyang, kita bersenang-senang, amin. Coba goyangkan badannya ke kiri kanan gini, sat. Mantap ya. Ini kita siap-siap ya. Yang di ujung, yang di belakang siap Pak? Mantap. Yang di sini, angkat tangannya coba. Iya, kita goyang-goyang kiri kanan. Yang enak nih. Mantap. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Asik. Aku percaya, amin. Goyangnya lebih enak lagi. Dalam namanya Mantap ya. ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Oke siap. Yesus jalan Sini. kebenaran Ya. dan jalan kehidupan, Itu yang Yesus katakan. Mantap ya. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mantap ya. Katakan glory, glory. Sekali lagi katakan.
dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan ya, Yesus jalan. Yesus jalan. Angkat tangannya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Iya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekarang diputar badannya ya. Tuh. Glory haleluya, Balik lagi. glory haleluya, Sekali lagi. glory haleluya, Sekali lagi. glory haleluya. Asik. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bahagia semua ya. Dalam Yesus. Ayo sekali lagi. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Mantap. Ini musik kita nih paling the best se-Indonesia Raya. Ada keselamatan. Pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Beri kemuliaan yang bahagia bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Mari kita lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tubuh jiwa roh kita Tuhan disenangkan dengan puji-pujian saudara. Terima kasih Tuhan. Sebab layaklah segala bangsa untuk datang menyembah Engkau. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu.
katakan kepada jiwa saudara, bangkitlah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Katakan pada jiwa saudara yang letih lesu, bangkit dalam nama Yesus. Bangkit hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih Yesus. Kami tinggikan penyembahan hanya untuk Engkau Tuhan. Hari ini kami datang, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami sebab Engkau tinggal menunggal bersama kami. Engkau adalah Allah Immanuel. Mari berbicara kepada kami hari ini Tuhan. Hamba-Mu hanya penyampai pesan, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau yang menghilami para penulis Alkitab. Engkau akan berbicara secara pribadi kepada kami. Urapi setiap kami, jadikan kami bukan cuma hanya menjadi pendengar dari kebenaran firman-Mu, tapi jadikan kami pelaku daripada setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Lemono kumule. Masih ingat? Melakukan ya sudah lama saya nggak pulang. Kalau saya ada hari ini berarti saya pulang ke rumah, gitu ya. Saya bukan tamu tapi saya orang sendiri. Saya kenal Tuhan di sini, saya bertumbuh di sini, saya besar, saya belajar pelayanan di sini. Kalau hari ini saya balik ke rumah sendiri. Oke, sekali lagi shalom. Mari kita akan buka di dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Mungkin saya akan banyak bercerita ya, bagaimana Tuhan bawa saya, bagaimana Tuhan bimbing saya untuk pelayanan di Taiwan. Oke, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang
pintu. Nah, anas kita dari ayat yang 10 sampai yang 11 saya bacakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tema kita bulan ini adalah bagaimana kita berjalan di dalam kesalehan. Ya, dari kata bahasa aslinya adalah eusebeia. Nah, kalau kita sering mendengar kata ibadah, kata ini diterjemahkan sebagai kata ibadah. Nah, sebenarnya ibadah itu banyak sekali diterjemahkan dari kata ibadah. Yang saya tahu ada 4 diterjemahkan dari bahasa aslinya kata ibadah. Yang pertama itu adalah liturgi. Yang kita kerjakan hari ini adalah liturgi. Ya. Lalu kemudian worship. Nah, kita kerjakan hari ini juga termasuk dalam bagiannya adalah worship. Tapi sebenarnya worship yang sebenarnya adalah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya diterjemahkan adalah avoda, yaitu kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya. Lalu yang berikutnya adalah eusebeia. Nah, karena kalau kita salah mendefinisikan sesuatu, maka respon kita akan apa? Salah. Nah, kalau respon kita salah, maka tindakan-tindakan kita akan salah. Nah, tindakan-tindakan kita itu akan membangun apa? Habit, membangun kebiasaan. Nah, kalau sudah terbentuk kebiasaan, itu akan menjadi budaya, dan budaya itu menentukan begini, hasil akhir dari sesuatu. Sementara gini, kata hamartia itu arti daripada dosa adalah tidak tepat pada sasarannya. Nah, kata ibadah sering kali diterjemahkan adalah liturgia. Jadi kita sering menghakimi seseorang dengan berkata begini, kalau dia tidak datang beribadah, dia tidak datang ke gereja, dia tidak melakukan liturgi, berarti dia tidak beribadah. Tapi sebenarnya pengertian sebenarnya ada keempat hal ini haruslah sebenarnya dari pengertian apa? Ibadah. Nah, termasuk eusebeia. Berjalan di dalam kesalehan adalah berarti begini. Kita berjalan menuju keserupaan dengan apa? Kristus. Melalui 4 hal yang kita kerjakan dalam kehidupan. Nah, di ayat ini saya akan berbicara tentang Yakobus pasal 5 ayat yang 10. Di sini ditekankan oleh Rasul Yakobus, kan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan. Ya. Yang disuruh kita mengikuti adalah teladan penderitaan. Bukan teladan yang hari ini kita teropsi, kita hidup sukses, kita berhasil, kita bahagia. Tapi di sini firman Tuhan jelas kata, saudara-saudaraku, turutilah teladan penderitaan. Ya, untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, untuk kita berjalan di dalam kesalehan, ternyata ada namanya ujian penderitaan. Yusuf, dia masuk dalam ujian apa? Penderitaan. Dia difitnah, dia dibenci, dia dimasukkan dalam penjara, ya, tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Ya, lalu dia ada satu masa di mana dia ditinggalkan, tidak ada orang yang peduli dengan dia selama 13 tahun. Ya, perjalanan kehidupannya. Setiap kita akan masuk yang dinamanya untuk kita menjadi hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kekudusan, keserupaan dengan Kristus, kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Itu sebabnya di sini dikatakan ini, turutilah teladan penderitaan. Ya, yang menderita hari ini seharusnya Anda harus berbahagia. Loh, kok cuma Tony yang bilang amin. Yang menderita hari ini harusnya berbahagia. Ya, saya melayani di Taiwan, ya, jadi gembala itu nggak mudah, saudara-saudara. Jadi saya di Taiwan mengembalakan sudah hampir dari tahun 2007, ya, sejak saya menikah sampai hari ini, dan itu tidak mudah karena medannya sangat-sangat berbeda dengan di Indonesia. Karena saya melayani bukan cuma orang Indonesia saja, saya melayani penduduk asli Taiwan, Yenchumin. Ya, kami ada sampai hari ini kami ada 2 gereja, yang satu gereja berbahasa Indonesia, yang satunya lagi gereja Mandarin, tapi yang kami layani adalah orang-orang penduduk asli di sana, ya, Yenchumin, aborigin di sana. Nah, tidak mudah mengembalakan. Puji Tuhan begini,
saya lahir dan besar di Sumbawa. Ya, kalau teman-teman yang dulu sama-sama pelayan dengan saya, kita bangun pagi subuh, ya, pergi ke gudangnya ke John Lee, angkat kursi, angkat sound system, ya. Lalu kita akan atur kursi, atur alat musik. Ya, sebelumnya malamnya hari Sabtu saya akan ke Kanar jemput anak-anak, ya. Pagi udah bangun pagi, lalu atur sound system semuanya. Saya akan main bass, kalau nggak ada yang main bass saya akan main keyboard, kalau nggak ada yang main keyboard saya akan main drum, kalau nggak ada yang main drum. Puji Tuhannya saya nggak disuruh singer atau nyanyi karena suara saya fales. Nah, puji Tuhan, kabar baiknya hari ini adalah saya sudah bisa menyanyi dengan pas dengan note. Ya. Karena waktu pelayanan di Taiwan nggak ada worship leader, nggak ada WL, jadi saya ambil gitar. Karena gak ada alat musik, saya main sendiri gitu ya. Wah, pernah perintisan, yang datang kan dengar suara saya fales, rapture mereka. Ini gereja macam apa, pindah mereka, gak datang ke gereja. Ya, saya layani semua dan di sini saya belajar. Itu yang membuat saya bisa melayani di semua. Jadi jangan pernah mengeluh, amin. Kalau Bapak Gembala suruh melayani apapun, ya jangan pernah mengeluh. Sekalipun dengan kata begini, tidak ada orang yang melayani, siapa lagi yang mau melayani? Sepertinya kita ini ban serep. Ya. Saya dulu kalau Pak Yohanes bilang begini, Im, kamu main keyboard Im. Kenapa saya Pak? Karena tidak ada lagi orang yang main. Saya diajarin cuma gini, C itu gini loh Im, do misol gitu. F ini gini loh Im, G gini loh Im gitu. Udah tuh, ya kamu pelayanan. Tuh Adi tahu tuh. Tim pelayan. Saya nggak tahu main sama sekali. Saya main di situ tuh. Keluar keringat dingin sejagung-jagung. Ya. Tapi itu yang buat saya bisa melayani di Taiwan. Nah, ternyata gini, jadi gembala itu tidak seindah warna aslinya. Amin. Saya ngerintis di Taiwan, ya. Di Taiwan itu saya nggak punya pembantu rumah tangga, karena kalau saya gaji pembantu rumah tangga, gaji saya nggak cukup untuk gaji mereka. Ya, lalu di Taiwan itu saya baru melayani, nggak punya tim pelayanan. Ya, yang saya menangkan, yang saya jangkau itu adalah orang-orang dari kaum Kedar. Ya, saya 2004 saya melayani di Taiwan, saya datang dengan Pak Yohanes di gereja GBI Betani yang wilayahnya Pak Niko. Lalu gembalanya tertarik dengan saya untuk saya bantu. Ya, lalu Pak Roni, Pak Yohanes bilang, ya udah Im, kamu bantu di sana. 6 bulan saya pulang, saya kenal lah dengan istri saya yang sekarang. Ya, kenal, saya pulang itu pun saya nembak di pesawat karena saya ini baru sadar gini, saya udah umur 28 tahun dan saya harus menikah. Kan dulu sejak waktu pertama kali saya kembali kepada Tuhan, tahunnya saya hanya melayani, gak pernah lirik cewek. Jadi waktu di Taiwan, saya jatuh cinta dengan istri saya ini, gitu. Tapi saya nggak tahu gimana mau ngomong I love you, nggak tahu saya, nggak ngerti. Jadi begitu di pesawat, udah pramugarinya, udah peragakan begitu, saya ambil HP saya sebelum dia bilang harus pesawat mode, saya nyatakan cinta saya. Saya bilang, Vina saya mau pulang, mau enggak kamu menikah dengan saya? Saya tunggu kabarnya, tek saya kasih mati sudah. Ya, jadi saya nunggu 5 jam perjalanan, itu 5 jam perjalanan itu saya nggak tenang. Dia jawab iya ya, iya atau tidak, kan aja lagunya Iwan Fals, dia jawab iya ya. Dia jawab enggak, tapi saya aman. Saya bilang seandainya pun kalau dia bilang tidak, aman saya. Ya, tapi kalau dia bilang iya, ini akan berlanjut. Ya, jadi waktu dia bilang iya, waktu saya pas begitu turun dia nggak bilang iya. Saya buka gini, tunggu jawabannya ya, katanya gitu. Saya tanya keluarga saya dulu, gitu. Wah, menang saya, menang set. Ya, karena Komsel di sana. Semua saya udah ambil hati dulu gitu. Saya ambil hati kakaknya, termasuk ada Kopendi dari sini. Enggak ada Kopendi ya. Kopendi saya ajak mancing tuh, Kopendi kan kebetulan saya juga senang saya ajak Kopendi mancing. Jadi waktu semua dia tanya begini, terus mamanya, Ma, ada orang misi satu yang kurus jelek itu Ma, katanya gitu.
Dia mau ngajak aku kawin gitu. Nah puji Tuhannya mamanya bilang begini, kalau kamu ndak setujuin hari ini, jodohmu jauh. Ya lu menang kan, 1-0 gitu kan. Lalu kemudian dia tanya kokonya yang paling dekat, Ko, menurut Koko, Immanuel gimana? Wah, very good. Lalu kemudian ya tanya, saya singkat cerita, semua bagus. Semua poinnya bagus. Lalu saya izinlah, saya telepon Om Frankie, saya telepon Pak Roni, saya telepon Pak Yoyo. Saya bilang begini, saya balik, saya nggak full time. Saya akan bekerja karena saya akan menikah dengan orang luar negeri. Kalau saya balik, terakhir gaji saya di Sumbawa itu 750.000 rupiah. Bagaimana saya mau menikah? Gitu. Apakah saya ngelamar pakai iman? Gitu. Saya ngelamar, saya bilang, Ma, saya mau sama mertua saya bilang, calon mama mertua, saya mau menikah, saya pakai iman. Oh, ditolak, saya suruh pulang lagi saya. Ya. Nah, waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, susu saya, sudah tahu saya dari keluarga besar Toko Mas Akyang, ya, asuk saya, kuku saya orang Kuantung, semua nggak ada yang setuju. Saya dihakimi. Dia bilang, kamu udah nggak punya apa-apa, kamu harus kuliah. Kami akan biayai kamu kuliah, kamu pilih kuliah. Karena saya pengen jadi misionaris, saya bilang gini, saya kuliah bahasa Inggris boleh nggak? Karena bahasa Inggris kan modal untuk misionaris. Karena saya pengen ke Filipina. Kau ke sastra bahasa Inggris boleh? Enggak, kamu harus jadi pengusaha. Kalau gitu gini aja, Sok, saya jadi ambil sekolah teologi deh. Waduh, saya dimarahin. Ya kuku saya bilang gini, kamu mau ikut Pak Alex, Pak Niko, Pak Arifin, semua itu Mossad, katanya gitu. Kamu mau makan uang dari jemaat, katanya gini. Kuku tidak akan ada di dalam gereja, katanya gitu. Tidak boleh kamu jadi hamba Tuhan. Nah, waktu saya mau menikah, ya, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, karena Tuhan tuh begini, saya punya tabungan lah ya, karena sebelum saya jadi full timer tuh saya sempat jadi sales kan. Saya punya tabungan. Selalu kalau saya nabung itu, Tuhan tuh selalu ada caranya supaya saya menabung di surga. Tetangga saya depan itu ngojek. Saya tahu dia hidupin keluarganya, dari istrinya sampai cucunya dia yang hidupin. Nah satu hari dia nggak punya duit untuk bayar kredit sepeda motor di Jalan Sanudin Honda Astra Frida, nggak bisa bayar. Nah dia datang ke rumah, dia bilang ini, saya tahu kamu orang baik dan kamu anaknya Tuhan Yesus. Dia udah bilang sebut nama Tuhan Yesus dong, dia orang, masa saya nggak tolong? Masa saya nggak tolong? Dia bilang, saya tahu kamu orang baik dan kamu anaknya Tuhan Yesus, kamu bisa tolong saya. Ya tergeraklah dengan terpaksa saya kan, gitu. Karena sudah sebut nama Tuhan Yesus, gitu. Lalu saya bilang oke. Saya akan bantu. Nah saya pikir kreditnya itu biasa kalau mau ditarik sama leasing itu 3 bulan ya. Saya pikir itu 3 bulan kan gitu. Saya pikir 3 bulan oke lah, gampang lah 3 bulan itu dalam hati saya kan gitu. Ya paling udah menguras semua tabungan saya gitu. Lalu saya bilang oke, saya bantu. Nah ada suara di sini bilang ini, harus tuntas katanya gitu. Harus tuntas di sini nih, harus tuntas. Lalu saya bilang, aduh gimana Tuhan, gimana tuntasnya nih, apa saya harus belikan sepeda motornya gitu kan. Tuhan bilang harus tuntas. Lalu saya bilang oke, saya bantu deh bayar kreditnya. Berapa? Dia bilang, udah, terima kasih deh dulu. Sebelum saya bilang berapa, udah terima kasih. Wah ternyata kamu nih benar-benar luar biasa. Tuhan kamu luar biasa katanya. Wah tambah semangat saya sudah nih. Tapi semangat nih saya nanya Tuhan. Saya nego nih sama Tuhan. Tuhan ini kalau bayarnya berapa sih nih Tuhan gitu kan. Lalu saya bilang ini, Tuhan kalau misalnya harus tuntas, tabungan saya itu kalau saya bayar tuh harus termasuk 0,2 yang di belakang. Di bank itu kan ada, kalau kita nabung kan ada 0,2 di belakangnya. Nah, Tuhan harus 0,2 di belakang Tuhan gitu. Kalau itu saya akan bayar tuntas.
Karena saya udah ngerti tuntas itu bukan tuntas dianya, tuntasnya tabungan saya gitu. Nah saya bilang Tuhan harus tuntas ya Tuhan ya gitu. Nah lalu begitu pas saya ke sana saya nanya leasingnya ternyata bukan 3 bulan aja yang kreditnya. Itu udah lama dia nggak bayar. Begitu saya tanya berapa, saya kan hafal tabungan saya kan, tiap malam saya liatin tabungan saya. Jadi begitu dia hitung pakai kalkulatornya, jatuhlah dia. Saya enggak ada lihat depannya, saya enggak lihat. Belakang 2 yang saya lihat 0, itu. Dia hitung 0,2-nya gini, wah Tuhan selesailah Tuhan saya Tuhan gitu. Sampai saya di Taiwan pun saya pelayanan, Tuhan selalu bahas dan tidak ada duit. Nah waktu saya ngelamar saya mau menikah, ya istri saya udah siapin semuanya, karena saya nggak mau menikah itu, saya tinggal di rumah mertua. Karena itu memang gak enak di pondok mertua indah. Dan itu memang kita kan sering diajarin gitu kan, tidak boleh tinggal di rumah mertua. Jadi saya bilang, itu pun dengan iman saya bilang, Me cari kontrakan. Wah dia rajin, dia cari kontrakan. Dia yang ngechat menunggu pernikahan kita gitu. Sama Kopendi berdua ngechat. Gitu. Begitu sudah semua dia ngatur semua tempat restoran apa semuanya, dia sudah ajuin dananya gitu kan. Saya lihat ini dananya enti kan gitu. Tuhan saya gak punya duit Tuhan. Saya gak punya duit Tuhan. Benar saya pulang itu dengan saya ngantongin gaji terakhir saya itu di kantong saya bawa pulang cuma 3.000 NT. Itu sudah dipotong dengan saya terima saya langsung potong per puluhan. Saya masih bayar per puluhan lagi coba. Waktu saya pulang itu kan, saya titip perpuluhan ke kakak ipar saya bilang ini tolong nanti calon kakak ipar waktu itu, tolong nanti perpuluhan ini dikasihkan ke gereja gitu. Nah saya cuma 3.000 NT. Sampai di Indonesia, sampai di Surabaya udah nggak ada, udah selesai gitu. Puji Tuhan saya nunut nginap di rumah AQ saya. Nah karena waktu pas saya mau jadi hamba Tuhan itu, keluarga saya sudah bilang kamu mau makan uang jemaat. Jadi saya bilang begini, Tuhan kalau seandainya keluarga saya panggil tahu saya mau menikah, kan saya mau kasih tahu saya mau menikah kan. Sebagai anak muda kan harus menghormati keluarga kan, harus ya soan lah ya, harus kasih tahu gitu. Nah saya bilang begini, kalau mereka bilang kamu ada uang enggak buat nikah? Saya akan bilang saya ada uang. Tapi kalau mereka sudah bungkus rapi-rapi di hongpao, berarti itu berkat saya. Ya malu dong, karena saya udah bilang sama mereka kan, saya akan melayani Tuhan. Katanya kamu makan uang dari jemaat, enggak. Saya bilang Tuhan akan pelihara saya. Nah begitu saya pamit semua kompak keluarga besar saya bilang begini, kamu punya uang enggak? Dengan senyum yang terpaksa, punya, cukup, sudah ada semuanya. Lalu yang bungkus itu cuma mama saya sama cici saya aja. Yang bungkus, kamu mau pergi nikah, nih dibungkus hongpao. Cici saya udah ditukar sama enti, mama saya masih rupiah. Tebal rupiahnya, tapi ditukar jadi tipis. Ya. Nah menikah lalu udah atur semua pernikahan, tanya Pak Roni gimana Pak Roni saya mau menikah begini. Pak Roni bilang, ada duit enggak Im? Enggak ada Pak Roni, cuma 2 hongpao ini aja. Oh tenang Im, saya juga pesta 2 kali Im, katanya gitu. Tapi saya juga gak punya duit. Saya bilang kurang ajar, saya salah nanya ini. Gitu. Terus saya nanya Pak Roni, Koyoyo Bapak Rohani kan, Ko saya mau menikah Ko. Gitu. Saya pikir Koyoyo ya sama seperti waktu saya mau sekolah misi, dia naik di bus, dia kasih saya hongpao gitu kan. Tapi Koyoyo bilang begini, Bung, Koko tuh nikah bangkrut Koko Bung. Gitu. Bangkrut Koko, sampai punya anak pertama itu Koko jual tau enggak, besi bekasnya alat berat. Elsa tuh katanya gitu. Waduh, lebih salah lagi nih nanya. Gitu. Ya. Nah sampai singkat cerita, ternyata saya bisa pesta 2 kali. Kalau mau nikah di luar negeri di Taiwan. Karena apa? Gak ada yang amplop kosong.
Jadi nikah mereka kasih hongpao dan itu bisa. Tapi dengan catatan kalau keluarga mereka menikah, saya harus balikin hongpaonya. Berarti saya bayar kredit. Singkat cerita ya. Jadi waktu pas saya menunggu waktu transisi antara visa saya ganti jadi visa menikah. Lalu dikasih saya kesempatan bekerja. Nah, saya bekerja di pabrik. Nah, dasar saya ini memang suka. Sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan, saya dipulihkan, saya mengalami kasih Tuhan. Mulut saya tuh tidak pernah berhenti untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, saya kerja, saya nginjilin, ya tenaga kerja yang di sana, yang mereka yang menikah di sana. Nah, ada itu yang udah siap-siap udah mau naik. Ini didengar di luar nggak? Ya, enggak ya. Dan udah siap-siap semuanya gitu. Saya cerita tentang Tuhan Yesus. Anaknya itu nggak suka kalau saya ke sana, nggak suka. Dia selalu begitu lihat saya dia bilang, "Ma, hati-hati loh Ma, Mama ditipu nanti." Gitu. Lalu dia dibawa. Terima Tuhan Yesus, saya muridkan satu-satu. Banyak yang bertobat, saya muridkan. Nah, lalu saya bawa ke gereja yang dulu saya layani. Mereka nggak nyaman. Mereka bilang begini, udahlah kita ini buka gereja sendiri. Nah, saya telepon Om Frankie, Om ada kondisi seperti ini. Saya pikir saya didukung sama Om Frankie, tahu ya Om Frankie. Malah saya diseminarin sama Om Frankie. Itu kira-kira ada 2 atau 3 sesi. Jadi Om Frankie bilang gini, enggak gampang tuh di luar negeri. Ya, tapi kamu doa katanya. Kamu doa, lalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan kalau misalnya seandainya ada 3 syarat ini terpenuhi, berarti Tuhan izinkan saya untuk tanam gereja. Yang pertama itu 12, GBI kan 12 jemaat, tapi saya bilang saya mau jemaat yang sama sekali nggak terima Tuhan Yesus. Belum terima Tuhan Yesus, bukan juga orang yang sudah lama nggak ke gereja, tapi benar-benar jiwa baru. Lalu ada tempat untuk ibadah, lalu ada gereja Taiwan yang menaungi. Nah 12 dapat, ya waktu pas saya transisi itu kira-kira 3 bulan saya kerja, saya bisa menangkan ya 12 jiwa baru. Lalu kemudian tempat, kakak ipar saya bilang udah pakai lantai pertama. Jadi waktu peresmian itu Pak Arifin datang untuk memberkatan nikah saya. Aduh gereja Sumbawa dulu jauh lebih bagus. Kursi saya itu Mejiku Hibiniu. Iya kalau modelnya sama. Ada yang kayak begini, ada yang bulat begini. Cuma itu, terus alat musik gak ada. Cuma ada satu gitar, oh ini bagus kok nih. Gitar saya tuh bolong di sininya. Itu warisannya orang Indonesia yang pulang ke Indonesia. Itu bolong gitarnya. Jadi kalau saya mau style itu sudah sebentar main dia lari lagi nadanya gitu kan. Sudah saya suaranya ini Iwan Fals, Doel Sumbang, itunya Fals lagi kan gitu. Bahkan jemaat yang pertama datang tuh pada lari semua. Itu mulai dari itu. Waktu pas mau saya pemberkatan nikah, puji Tuhan saya pinjam gerejanya yang menaungi. Gereja Huaian yang menaungi, itu pinjam gerejanya. Mereka yang dekor semuanya. Jadi saya enggak keluar satu duit pun, satu enti pun untuk dekor. Gereja yang siapin semua dekornya. Nah, karena Pak Arifin mau datang memberkati. Lalu cuma gitar itu aja satu-satunya. Begitu peresmian, papan nama pun enggak ada. Gitu. Lalu penatua datang kan, penatua yang orang tahu, loh kok enggak kamu nih? Ini memang mau peresmian katanya gitu. Kalau mereka kan peresmian kan cantik-cantik gerejanya didekor kan. Ini enggak ada, iya. Puji Tuhannya toko musik di depan. Jadi ada satu penatua, enggak tahu ya mungkin sama seperti saya digerakkan sama Tuhan. Dia beli keyboard Yamaha. Yamaha bukan yang paling terbaik zaman itu punya. Yamaha yang paling termurah yang seperti dulu saya belajar punyanya Ira. Casio itu loh, yang model-modelnya Casio yang bunyinya kayak cempreng. Cuma saya mau belajar Fenjering.
Tapi puji Tuhannya itu Yamaha. Nggak tahu PSR E berapa gitu. Itu bukan 3 digit punya E, 2 digit. Saudara bayangkan aja ya. Gitu. Lalu sudah ada keyboard yang gak ada pemainnya. Karena saya yang apa? Gak ada karena saya baru menikah kan. Pagi saya menikah, di pemberkatan nikahnya. Siangnya itu langsung peresmian. Sorenya baru jadi saya satu hari itu paling pengantin yang paling sibuk. Tapi dengan apa? Seharusnya berbahagia, otaknya masih mikir gini, Tuhan lunas gak Tuhan nanti? Lunas gak yang saya bayar semuanya gitu. Restoran udah, namanya istri wanita kalau kita bilang siapkan pernikahan itu kan pasti apa? Gak sembarangan kan, itu hari yang paling mulia buat pernikahan kan. Dia siapkan restoran yang paling baik di daerah kami gitu. Nah tapi kan enggak banyak kan, yang diundang cuma keluarga dan puji Tuhannya kan baru ngerintis jadi jemaat enggak 100 waktu itu kan, baru beberapa jadi cuma berapa. Tapi dengan pemikiran yang seperti itu. Nah singkat cerita begini, saya itu stresnya, depresinya bukan dari pernikahan aja. 5 tahun awal-awal saya pelayanan, saya itu depresi berat. Kenapa? Bangun panggung, karena itu kan toko Indonesia saya pakai, toko iparnya saya itu. Jadi saya harus dekor supaya dia paling tidak ada model gereja lah ya, sekalipun Mejiku Hibiniu kursinya. Karena saya pakai kursi apa? Kursi meja makan atau apa. Itu saya ngutang sama suaminya jemaat. Jadi kalau saya doa itu ya, doa persembahan tuh, Tuhan cukup aja Tuhan untuk bisa lunasin Tuhan. Itu. Dan singkat 5 tahun. Dan itu membuat apa? Saya depresi berat, saya nggak tahu. Setelah berapa tahunnya? Setelah 10 atau 12 tahun, ada satu teman cerita begini, Pak Im, saya itu gak bisa tidur. Kalau saya mau tidur itu pikiran saya jalan. Dan saya harus minum obat, saya ke psikiater gitu. Saya langsung sadar begini, oh ternyata saya ini depresi saya. Saya depresi. Dia kalau sebelum tidur itu jalan, semua pikiran jalan. Tuhan ini saya semua urusan pelayanan, urusan jemaat. Nah di jemaat yang saya layani itu, orang Indonesia di Taiwan itu kan mereka mau datang memperbaiki ekonomi. Karena di Indonesia mereka sudah masalah ekonomi. Lalu mereka datang untuk memperbaiki keluarga. Di Indonesia mereka keluarganya udah berantakan lah ya, second married di sini di Taiwan. Dengan harapan begini, dengan saya menikah di Taiwan, paling enggak saya bisa bahagia, ya kan? Mungkin cungkoren yang di Indonesia ini wampatan, kurang ajar gitu kan, nggak tahu budaya. Mungkin yang di pabrik aslinya, yang di negara asalnya lebih bagus gitu. Tidak seindah warna asli. Uangmu, uangku. Jadi menikah tidak layaknya jadi pembantu rumah tangga. Mereka harus nyelesain utang di sana, lalu juga nanggung uang dapur. Menikah aja, uang dapur, uang sekolah apa semua diserahin ke anaknya, ke istrinya. Semua harus ditanggung. Nah dia kan bukan cuma tanggung rumah tangga, dia harus menyelesaikan urusan yang di sana. Nah mereka semua apa? Udah stres, udah depresi. Orang stres, orang depresi pasti apa? Pasti nyerang kan? Oh saya harus dituntut menjadi gembala yang 100% gembala yang bagus. Gembala yang baik. Itu buat saya stres. Bayangin
Saya udah terlatih di Sumbawa, best Sumbawa ini. 2 jempol. Ya. Jangan mengeluh, benar. Jadi saya tuh bangun pagi, ngatur semua udah terbiasa, ngepel sendiri, nggak ada full timer, saya harus semua latih. Saya harus siapin khotbah, saya harus begadang, kasih makan, minumin susu anak. Tapi luar biasa istri saya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi yang belum menikah berdoa cari istri yang adalah penolong. Amin ya. Ya, bukan. Oh ya, Anda bisa cari lagi yang baru, Pak. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi semua saya stres, saya baru sadar, oh ya, saya depresi. Ya, nah singkat cerita begini. Saya kena metabolisme disorder. Jangan pikir hamba Tuhan enggak punya depresi, enggak punya bebannya. Saya kena metabolisme disorder, kurus 13 kilo. Saya kan udah kurus kan. Kalau dimasak tuh cuma jadi sop aja. Tinggal tulang dan kulit kan, tulang jadi sop. Nah, kurus 13 kilo, bisa bayangkan saya kurus 13 kilo. Lalu saya kena hyperthyroid. Nah, hyperthyroid itu tidak bisa sembuh, tapi cocok untuk penyakitnya gembala yang di luar negeri. Ya, energi saya nggak ini apa namanya, nggak habis-habisnya. Wah, jangan naik tangga aja, udah. Kalau naik tangga udah gini, jantung deg. Dan jangan saya disuruh kayak pocong aja gitu, udah gini tangan saya. Energinya, wah, luar biasa, cocok untuk begadang, cocok untuk ini. Lalu kalau teman-teman hamba Tuhan datang, saya yang harus layani, ngantar jemput. Untung waktu itu kebanyakan anak saya belum sekolah kan. Saya harus antar jemput, nemanin semuanya saya. Nanti jemaat ada masalah apa sambil nemanin tamu, saya harus telepon konseling sama dia, konsentrasi akan terpecah. Apalagi kalau Pak Arifin kan, ya Pak mau siap apa Pak, mau nyari apa Pak gitu kan, kita menghormati ngkong kita kan gitu kan, nemanin gitu. Wah itu semua. Pak Arifin, kalau misalnya Pak Arifin ke pelayanannya bukan dekat-dekat. Saya dari Taoyuan, tuh Aylinda pernah. Saya dari Taoyuan mau ke Taipei itu saya nyetirin. Lalu Pak Arifin bilang, Im tolong terjemahkan Im gini gitu. Nah tahu aja kan Pak Arifin kan, kalau dia belum buat dia cuma kasih catatan khotbahnya gini. Im saya mau nanti kamu terjemahin gambarnya ini gini. Saya nyetir tuh, mau otak saya jalan tuh. Konsentrasi gini, nanti gimana saya caranya PowerPoint apa. Puji Tuhan tuh cuma saya HP kan sekarang udah canggih kan. Dari HP saya buat. Belum ada AI, kalau ada AI saya terbantu dulu waktu itu. Belum ada AI. Nah itu bayangkan ya, stresnya itu. Nah puji Tuhan saya 3 bulan makan obat saya sembuh. Lalu kemudian saya kena diabetes. Dan itu saya stres. Benar-benar saya depresi dan saya harus sambil melayani dengan jemaat yang modelnya seperti itu. Semua saya kerjakan. Waktu saya udah bangun tim, ya sudah ada yang bantu saya nyetir jemput jemaat. Sudah ada saya latih ya seperti saya dulu kan, saya tiru gayanya Pak Yohanes kan, 3 jurus ya pokoknya Chandra, tahu ya Chandra. Pokoknya kamu ini apa namanya yang bisa musik semuanya kan dia tinggal pencet 3 not aja di situ kan. Chan, pokoknya kamu bisa do fa sol aja Chan. C, D, F, habis itu di transfus. Dia cuma bisa 3, C, F, dan G. Oh kita bisa kebaktian tuh kayak Yeyen tadi Yeyen. Wah senang suka cita kita. Wah kayak jago-jago aja semua. Wah main begini. Tuh saya sudah punya nih kan. Jemaat begini. Wah gembala kita sekarang udah berubah dia. Kenapa? Wah dulunya sudah rendah hati, mau jemput kita sebelum kebaktian. Tapi kan saya capek, pagi jam 9 mulai, saya udah jam 5 udah bangun. Kasih ngurus anak saya, siapin semuanya, siapin khotbah malam-malam saya sudah begadang. Makanya nih coba lihat nih saya punya ini nih. Wah udah begadang apa semua kan, udah jemput. Nggak gampang loh saya main musik sendiri, saya khotbah. Kadang-kadang doa berkat semuanya. Untung saya enggak asar sendiri semua gitu.
Semua saya kerjain. Dari Sabtu sebelumnya saya udah ngepel gereja, udah semua dekor-dekor saya. Karena mereka kerja, saya nggak bisa. Mau paksa jemaat nggak bisa. Mereka kerja, mereka lembur gitu. Lalu saya ada kena penyakit lagi kan. Saya harus maintenance obat saya. Lalu saya baca satu buku waktu yang cawan yang ini sudah berlalu kan. Hyperthyroid itu saya sembuh. Dokternya aja bingung-bingung. Saya sembuh hyperthyroid. Kena saya diabetes. Kena diabetes gitu. Nah, kena diabetes jemaat sudah ini menghakimi. Oh, dulu gembala saya udah rendah hati, sekarang apa? Sudah enggak mau jemput kita katanya. Udah suruh orang lain lagi. Udahlah kita nggak usah ke gereja lagi. Ngapain cari gereja yang kayak begini? Hamba Tuhannya sudah berubah. Nah, makanya disuruh di sini kan disuruh pelajarilah teladannya Ayub. Coba yang hakimi Ayub siapa coba? 3 temannya yang hakimi. Nah, waduh, saya baca buku. Setelah kena diabetes kan, saya kan orang pinter kan, tapi bukan dukun ya. Saya kan orang pinter. Saya baca buku. Saya baca buku dokter ahli diabetes karena saya pengen sembuh kan. Saya percaya mujizat, tapi saya juga pengen sembuh. Saya baca buku ini ahli diabetes orang Jerman, umur 100 tahun, dokternya perempuan. Dia punya statement gini, saya lebih baik kena HIV daripada kena diabetes. Lalu 5 bab berikutnya dia jelasin, HIV itu seperti ini, diabetes itu seperti ini. Lalu dia jelasin, HIV itu begini aja, jadi gini-gini, dan kamu bisa sehat, kamu bisa panjang umur. Nah, diabetes itu gini. Nah, di depan mata saya, papa saya komplikasi gara-gara diabetes. Umur 44 tahun meninggal. Kuku saya yang di ampenan buta, diabetes. Yeye saya ya kakinya diamputasi. Dan saya lihat gimana tetangga di depan rumah saya itu kakinya bolong, ada semutnya, diabetes. Dan di depan mata, itu seperti layar tancap tuh. Nggak tambah stres, nggak tambah depresi. Jadi kita munafik aja depan jemaat. Jemaat kalau konseling kita bilang, wah berdoa, pasti ada mujizat. Ini akan berlalu. Oh, kita pakai ayat firman Tuhan. Kita sendiri nangis-nangis. Kita sendiri berdoa, Tuhan kalau boleh Tuhan cawan ini berlalu daripada aku Tuhan. Tapi tetap masih waktu divonis saya cuma berlutut, saya bilang Engkaulah Tuhan. Dan itu ya sudah enak kan, sudah nggak falas karena dipaksa tiap hari latihan gitu. Kalau enggak kan lari jemaat, jadi pikiran saya gini, daripada jemaat lari mending saya latihan gitu. Nah, itu buat saya benar-benar depresi berat. Lalu kemudian saya mulai maintenance kan. Mulai maintenance gimana saya ini naik sepeda saya. Nah, saudara tahu sepeda saya, ya memang sih jemaat saya bilang begini, gembala kita memang sederhana naik sepeda, tapi sepedanya itu loh harganya. Saudara tahu saya dapat harga itu, kan istri saya kan bijaksana orangnya. Waktu COVID Taiwan itu, saya lagi 10 menit selesai. Nanti saya akan simpulkan dari ayat ini. Waktu COVID, ya, istri saya tuh beli asuransi COVID 500 NT, ya, dapatnya 80.000. Kami berlima, orang itu doanya apa? Supaya enggak kena COVID. Saya doanya, Tuhan kasih kena COVID Tuhan. Kasih kena COVID Tuhan, gitu. Supaya dapat duit untuk apa? Nah, waktu saya kena COVID itu saya menyembah Tuhan tuh gayanya beda sekali, gitu. Supaya saya bisa beli sepeda untuk saya maintenance. Jadi waktu saya sakit itu, dengan saya baca begitu, nah Tuhan tuh gini, puji Tuhan ini. Justru yang menghakimi, yang apa itu, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sama-sama pelayanan.
Saya ini pengen dapat penghiburan begini. Pak Im, teman saya tuh Pak Im, kena diabetes gini Pak Im, cuci darah. Pak Im tahu nggak? Itu saudara saya diabetes Pak Im, buta. Saya bilang saya tahu. Kuku saya juga buta. Gitu. Dan itu kan buat down. Jadi waktu saya sedang down-downnya, saya ke ahli gizi bilang begini, saya tahu kamu orang pintar, kamu pasti cari informasi. Oh kok bisa tahu, saya bilang gitu. Dan kamu pasti baca buku, cari riset, dan itu buat kamu depresi berat. Saya bilang, kok bisa kamu tahu saya lagi depresi, lagi stres. Nah gampang dia bilang, Lee Teng-hui itu presiden ketiganya Taiwan, itu umurnya 92 tahun, panjang umur dia. Kamu tahu rahasianya? Oh pasti tahu, maulah saya. Ya mau. Jadikan diabetes itu istri kamu yang kedua. Kalau dia mau kamu jangan tidur, jangan begadang, ya udah kamu jangan begadang. Saya tuh gara-gara pelayanan, itu istri saya bisa marah sama saya tuh. Karena apa? Saya nggak tidur jam 3, jam 4 saya nggak tidur karena saya ngerjain apa buat Mary. Sampai istri saya kalau saya gitu dia bilang gini, Koko saya banting ya komputermu ya, nanti kamu sakit. Tapi saya bilang nggak bisa sayang, kita sudah pelayan semua kita kerjakan. Kapan saya mau belajar, kapan saya mau mempersiapkan, kapan saya mau kerja, tengah malam waktu anak istri tidur gitu. Enggak, lama-lama kamu sakit. Dan benar saya kena diabetes. Nah, lalu kemudian dia bilang turutin. Nah itulah saya pengen disaranin, olahraga yang paling bagus adalah 2 ya, untuk bentuk otot itu 2 supaya kamu tidak cedera, tidak terlalu gampang ini, berenang dan sepeda ya. Nge-gym itu olahraga mahal, saya nggak punya duit, kecuali saya angkat angkat air, turun air tangga gitu. Lalu di sana 4 musim berenang cuma bisa 3 bulan aja atau 4 bulan aja. Setelah itu tutup berenangnya karena musim dingin. Ya sepeda lah. Lalu saya datang ke toko sepeda, beli sepeda. Sudah ada kena COVID nih ya, udah ada uang 80.000 di tangan nih. Saya bilang sama istri saya begini, yang 80.000 yang saya punya COVID ini jangan kamu ganggu. Yang lain boleh ya, kita beli kulkas lah, bayar kredit rumah lah, apa semuanya itu pun sudah habis gitu. Yang ini saya bilang jangan. Jadi saya beli sepeda. Nah hari ini puji Tuhan saya 6,2. Lalu saya janji sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kalau saya 1 tahun aja 6,2 stabil, saya akan keliling Taiwan. Bener. Makanya jangan janji sama Tuhan. Jangan bernasar sama Tuhan. Tuhan bisa. 6,2, ya itulah saya ini. Lalu di Facebook saya banyak sudah orang gini, waduh Bapak Gembala ya dulu pelayanan luar biasa. Sekarang Bapak Gembala udah enggak peduli pelayanan, naik sepeda katanya gitu. Naik sepeda. Jadi saya bilang sama jemaat gini, pokoknya hari Sabtu jangan ada telepon saya. Hari Sabtu tidak boleh telepon saya gitu. Tidak boleh konseling, tidak boleh ganggu saya. Itu me time waktu saya. Jadi saya akan goes panjang. Gitu. Saya akan goes panjang. Nah itu udah mulai orang menghakimi. Semua banyak orang menghakimi. Tapi penderitaan, teladan penderitaan hamba-hamba nabi-nabi dulu itu membuat begini. Kita sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Kita sadar begini, kadang-kadang Tuhan tuh gini, Tuhan cara kerjanya Tuhan itu berbeda dengan caranya kita. Seandainya saya nggak dikasih sakit ini, saya itu mungkin jalannya enggak begini, nggak ada hati. Tapi mungkin saya jalan. Mungkin saya Mungkin saya sombong. Tapi Tuhan buat begini, saya sadar bahwa waktu saya itu singkat. Waktu saya umur 44 tahun, Koyo telepon gini, ulang tahun yang keberapa? Double dead saya bilang. Karena doa saya begini, waktu saya kena metabolisme disorder, di pikiran saya cuma gini, kalau saya bisa lewatin umur papa saya, puji Tuhan. Nah itu membuat gini, saya sadar begini, waktu saya singkat dan saya harus apa? Melayani lebih sungguh-sungguh lagi.
Saya bergantung dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Itu yang buat makanya Tuhan bilang turutilah teladan apa penderitaan dan kesabaran para nabi. Kadang-kadang gini, saya dihakimi, saya tuh gini, pengen saya lawan gitu. Pengen saya menjelaskan detail sama mereka gitu. Ya, istri saya bilang begini, "Enggak bisa kok harus jelasin." Ya memang saya mau jelasin, tapi di sini bilang, "Jangan, masalahnya tambah ruwet." Kenapa? Saya udah depresi. Kalau saya jelasin, masalah akan bertambah. Jemaat saya bukan bertambah lagi, tapi apa? Rapture mereka, hilang mereka. Enggak mungkin datang kan gitu. Nah, saya harus melayani dengan kesungguhan, tapi dengan apa? Dengan kita. Karena semua jemaat di sana, ya karena jemaat saya nggak hadir di sini, jangan direkam, jangan diceritain ya. Jemaat saya itu masalahnya super semuanya. Nah, mereka juga dengan orang Taiwan bilang yali, dengan stres mereka, beban mereka, itu mereka aduh. Udah, itu butuh extraordinary hati yang benar-benar hati gembala. Saya pernah kebaktian tuh begini. Yang hadir cuma satu. Itu bukan enggak badai loh ya. Kalau badai jangan harap lah, semua enggak badai. Itu cuma satu. Gara-gara apa? Gara-gara saya ya itu tadi enggak jemput jemaat lagi. Jadi satu bilang begini, Bapak Gembala sudah berubah. Jangan kita ke gereja lagi. Sudah berubah gembala kita. Udah enggak seperti dulu lagi. Katanya gitu. Dan itu enggak ada, cuma satu. Jadi sama jemaat terus kita, sama pekerja saya lihat-lihat gini. Saya bilang, oke lah, Tuhan Yesus hadir kan 2-3 orang. Pas kita nih 1, 2, 3 saya bilang. Ya, tahu pekerja saya siapa? Istri saya. Jadi ya istri saya worship leader, saya keyboardnya. Dan saya nanti pengkhotbahnya gitu. Sekolah minggunya anak saya. Jadi satu-satu saya jelasin lagi ke mereka. Ya, tapi itulah yang dikatakan bahwa kesabaran itu tadi dibilang ini seperti petani yang menantikan hasil. Petani menantikan hasil memang dia nunggu. Waktu dia sudah tabur dia nunggu. Enggak. Dia harus pupuk. Ada hama, dia harus apa? Harus gimana cara dia bersihkan penyakitnya, dia harus pruning, dia harus itu. Ya sabar ya seperti itu. Di tengah penderitaan kita kalau kita mau melihat hasil yang baik, firman Tuhan katakan, sabar itu bukan pasif. Sabar itu aktif. Ya, di tengah penderitaan kita apapun kita bersabar, kita tegun, kita harus aktif. Aktifnya apa? Mengerjakan respon yang benar seperti yang Tuhan mau. Supaya kita menghasilkan apa? Buah yang baik, respon yang benar. Jadi selalu waktu kita ketemu masalah apapun persoalan kita, pastikan kita punya apa? Respon yang benar. Kalau respon kita nggak benar ya tadi itu harmasia. Kita salah, tindakan kita semuanya salah. Ya, tapi pelajarannya begini, buat salah aja, Tuhan nanti benarkan kita. Bertindak aja sekalipun salah, Tuhan kalau dia mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan pasti akan tuntun kita dan kita akan lihat gini, mujizat demi mujizat. Kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan saya butuh mujizat, saya butuh penyakit saya ini disembuhkan. Tuhan ya seperti duri di dalam apa? Di dalam daging. Nah puji Tuhannya gini, ada beberapa teman saya 12 tahun diabetes, sudah minum obat ada yang 13. Karena metformin itu darah mengental, larinya kemana? Kolesterol. Kalau darah mengental harus minum obat apa? Untuk mengencerkan apa mengencerkan darah. Dan efek-efeknya itu kemana-mana. Apalagi ini kolesterol. Kolesterol obatnya kemana-mana. Jangan berpikir gini, saya gembala, saya berdoa, saya minum obat kolesterol. Itu sudah 10 tahun waktu itu. Itu udah kulit saya jadi alergi seperti melepuh. Lalu itu oke lah ya, enggak apa-apa ya. Saya itu seperti gini, gampang curigaan orang. Jadi paranoid, salah satu itunya. Halusinasi, paranoid.
Saya bisa curiga istri saya bisa curiga pekerja, saya bisa curiga jemaat gara-gara itu. Lalu saya begini, kok saya jadi begini ya? Padahal saya ngajar firman Tuhan. Saya baca efeknya, dokter menjelaskan obat yang saya makan, itu paranoid. Saya sedang pergi berobat naik sepeda motor, tiba-tiba di otak saya pikirannya begini, kalau seandainya saya tabrak ini truk kontainer, waduh pasti nikmat saya matinya. Coba ingin, istri saya mengasihi saya, gara-gara efek obat saya bisa paranoid gitu. Begitu saya kepikiran gitu, saya berhenti, saya menyembah Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, karena efek obat saya seperti ini. Dan itu perjuangan saya sebagai seorang gembala. Jangan pikir begini, aduh gembala itu rohani. Oh jangan saudara pikir begini, saudara yang butuh gembala. Gembala butuh saudara. Gembala butuh saudara juga apa? Datang. Temenin, doain, dampingi. Jangan seperti teman-temannya Ayub. Menghakimi gembalanya. Wah ini berdosa nih gembala ini. Wah ini karena saking banyak dosanya. Dia menderita nih. Makan uang jemaat dia nih. Dia dituduh semua. Gembala juga butuh. Amin. Nah puji Tuhan begini. Pekerja-pekerja saya. Ya, waktu saya enggak perlu mereka doakan saya. Mereka datang aja. Mengerti saya. Nemenin saya olahraga aja. Saya udah senangnya minta ampun. Dan itu buat saya obat buat saya. Nah jadi jemaat mau menghasilkan buah yang bagus, sederhana. Teladani penderitaan, bukan apa? Kenikmatan, kenyamanan. Kalau saudara menderita, itu Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar begini, bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan dekat dengan kita, Tuhan mau proses kita untuk menjadi lebih dewasa. Lalu kemudian Tuhan mau ada buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita. Ada buah yang bisa dinikmatin oleh orang lain. Dengan saya pelayanan di jemaat, saya tidak melihat ada buah yang dari pelayanan saya yang kelihatannya wah. Tapi kita gereja kecil, kita sudah berkati pelayanan di Kalimantan, kita bisa dukung 7 gereja ya dengan tim gereja Hawaiian. Gereja Hawaiian itu enggak kaya. Gereja Hawaiian itu enggak punya dana yang kuat. Tapi kita bisa support bangun gereja di pedalaman itu, satu gereja $10,000 US. Saya bisa bantu, saya dulu pengen melayani di Kalimantan, tapi saya malah diutus di Taiwan, tapi saya bisa jadi berkat di Kalimantan lewat gereja Hawaiian. Saya bisa bantu hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman. Ya dulu teman saya misi di LBTC, ya satu angkatan sama saya, karena kena malaria, dia nggak bisa dibawa ke rumah sakit, maaf kata jadi gila. Kalau Pak Stef tahu Milka, suaminya Milka di pedalaman kena, dan itu yang buat saya pengen ke Kalimantan. Dan mereka tidak disupport seperti kita hamba Tuhan di kota. Ya, jadi saya ajak jemaat yang punya keahlian pertanian, saya ajak mereka untuk ngajarin teman-teman yang di pedalaman supaya mereka bisa disupport pelayanannya. Jadi tetap ya bertahan di masa penderitaan saudara. Mungkin saudara punya masalah keuangan, saudara sedang sakit, saudara punya masalah keluarga, saudara sedang dihakimi oleh orang lain. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tanpa sebab, ya kenapa kita bisa ini terjadi hanya karena dakwaan iblis, hanya karena Tuhan bangga dengan kita. Seperti bilang, lihat Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, ya menjauhi kejahatan, ya diuji sama iblis, tapi dia bertekun, dia melakukan respon yang benar dan dia menghasilkan buah yang tepat dan bisa menjadi berkat. Yusuf, dia lulus dari ujian penderitaan, dia bisa jadi berkat bagi bangsa. Ya bangsa tidak kenal Tuhan. Ya, nah mau saudara turuti teladan penderitaan dan saudara sabar. Sabar itu tidak pasif, tapi saudara harus aktif.
melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada resikonya, sekalipun kita tetap menderita. Tapi di balik semuanya itu kita akan menghasilkan buah yang baik yang Tuhan mau. Karunia buah-buah roh itu akan lahir dalam kehidupan kita, karakter kita diubahkan, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini yang akan dinikmati oleh orang lain dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari Roh Kudus Engkau bantu menerjemahkan Tuhan. Apa yang hamba alami perjalanan selama pelayanan, hamba ceritakan karena hamba pulang di rumah. Bapak, hamba percaya Tuhan, apa yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Mungkin mereka mengalami sakit, mereka mengalami banyak masalah dalam keuangan. Atau mungkin hari-hari ini teman mereka menjauh dari mereka Tuhan. Mereka dihakimi, mereka disalah mengerti oleh orang lain. Dan mereka mungkin menyalahkan, kami bisa menyalahkan situasi, kami bisa menyalahkan kondisi. Tapi biarlah kami belajar dari Ayub Tuhan. Kami mau punya respon yang benar Tuhan. Waktu semuanya Engkau ambil dari Ayub. Ayub berlutut, dia tidak menyalahkan Engkau Tuhan. Dia berlutut, dia menyembah Engkau Tuhan. Bahkan istrinya berkata bahwa masihkah Engkau bertekun dengan Tuhanmu? Masihkah Engkau setia dengan Tuhanmu? Tinggalkan. Tapi Ayub tidak bersalah di hadapan Tuhan. Maka saudara belajar dari ketekunan Ayub. Mari kita berurusan pribadi dengan Tuhan saat ini. Kira barala. Mungkin saudara sakit. Saudara divonis dokter tidak ada kesempatan untuk saudara bisa pulih dengan pengobatan apapun. Mungkin saudara harus minum obat seumur hidup saudara. Mari kita berurusan dengan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kita merasa Tuhan jauh dengan kita. Waktu kita bertanya Tuhan, kenapa ini terjadi dengan hidupku? Tuhan tidak memberikan jawaban seperti Ayub. Tapi Tuhan mau respon Ayub untuk mengampuni teman-temannya yang menghakimi Ayub, yang mengadili Ayub. Mungkin kau punya masalah keuangan. Mungkin bukan karena kesalahanmu. Engkau ditipu. Diambil orang. Tapi percayalah, Dia tidak pernah tinggal diam. Dia menantikan buah yang terbaik itu muncul dalam kehidupan kita. Dihasilkan dalam kehidupan kita. Kita barala. Oh sikala barala. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus Kau berurusan pribadi dengan kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami depresi dengan kondisi dan keadaan yang kami hadapi Tuhan. Dengan segala tekanan kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menikmatinya Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami mau melihat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau tepat waktu menolong kami Tuhan. Pengharapan di dalam Engkau tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita labara. Kita basakara labara.
Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik bagi orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Bagi jiwa yang mencari Engkau dengan kesungguhan hati. Engkau adalah baik bagi orang-orang yang diam menanti pertolongan-Mu Tuhan. Dengan tekun, dengan tidak terburu-buru bertindak dengan cara manusiawi kami, tapi dengan cara-Mu Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur dengan semua penderitaan yang kita alami hari ini. Naikkan syukur, percayalah bahwa di balik semua itu Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan pada akhirnya bagi setiap kita yang ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan hari ini. Terima kasih hadirat-Mu memenuhi kami pada pagi hari ini. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan. Waktu hamba-Mu berdoa, Kau Emmanuel, untuk bagi hidupnya, untuk pekerjaan Tuhan. Kami semua boleh diberkati pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama kami dalam keadaan apapun. Terima kasih kesaksian hamba-Mu mengingatkan kami. Memang hidup ini bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk orang lain. Kami diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kami berdoa, berkati hamba-Mu, Kau Emmanuel, keluarga. Tuhan berkati hamba-Mu. Bukan saja menjadi berkat buat Taiwan, tapi bangsa-bangsa Tuhan. Berkati hamba-Mu, hikmat-Mu, keberanian, wibawa otoritas Tuhan terus Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya ada Emmanuel yang baru akan keluar dari Sumbawa ini untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kami bersyukur untuk semuanya. Haleluya. Dan pagi hari ini kami berdoa buat bangsa ini. Tuhan, Kau melihat situasi dan kondisi bangsa kami, demo besar-besaran di ibu kota, bahkan provinsi-provinsi di bangsa ini, di kota-kota besar Tuhan. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan. Jangan biarkan bangsa ini hancur berantakan. Oleh sebab itu Bapa, tolong beri hikmat dan keberanian buat hamba-Mu Bapak Presiden kami, untuk cepat mengambil keputusan apa yang terbaik Tuhan untuk bangsa ini. Dan kami sebagai anak-anak-Mu tetap punya keyakinan dan percaya bahwa Indonesia ada di hati Tuhan.
Indonesia spesial di mata Tuhan. Dengan kejadian ini ada revival terjadi di bangsa ini. Banyak bertobat, hujan keselamatan pasti terjadi. Hujan pertobatan pasti terjadi. Kan di balik kerusuhan ini, Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu biar kami yang hadir pagi hari ini tidak pangku tangan, tidak santai-santai. Bahwa kedatanganmu kali yang kedua sangat-sangat amat dekat. Dengan penderitaan ini yang kami alami bangsa ini. Biar apa yang kau sudah sampaikan, kami harus sabar menghadapinya. Tekun dalam doa, tetap punya keyakinan bahwa tidak ada mustahil buat Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia diselamatkan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Apa yang disampaikan tahun 2045 terjadi Indonesia emas. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Rabasaka batakarafa rabasa. Fripaka rabasika rabatasa rabasaka batakarafara. Para mari saudara, kita doakan buat bangsa ini. Sampai polisi dibiarkan rusak semuanya apa yang sudah ditata oleh pendahulunya. Warabasika patakarabasika rapatakara. Vrepakarabasika patakara. Roh Kudus ambil alih. Indonesia milikmu. Ralabasika patakarabasaka rapatakara. Kuriwalabasika patakan. Biar gereja tidak pakai tangan Tuhan. Berdoa, mohon belas kasihan Tuhan buat bangsa kami. Rawasika patakarabasaka. Koraba sikap patakaraba sama takaribe bersapa sakaraba. Kira laba sikap patakaraba sikaraba. Abasika. Abasika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat Sumbawa. Tuhan ambil alih. Tuhan lindungi. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bukan hanya Sumbawa Tuhan, Indonesia dipulihkan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Seperti Engkau memberkati kota kami. Semua aman dari kejadian sampai hari ini. Apa yang kami lihat di hari-hari di bangsa ini. Kami bersyukur semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu. Urapi kami semuanya. Biar kami bisa menjawab pertanyaan dunia ini. Dalam doa kami secara pribadi, secara korporat. Bahkan kami boleh berkomunikasi dengan mereka. Bahwa hanya dalam Yesus ada jaminan. Bahwa dalam Yesus ada masa depan. Dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada di luar Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan. Perizinan gereja. Kami melihat ada tanda-tanda yang terbaik di depan mata. Terima kasih Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Dan kami percaya perizinannya kami menerima dengan iman dalam nama Yesus. Perizinannya kami menerima dengan iman dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh punya tempat ibadah yang permanen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hari ulang tahun ke-33 GB Rock Sumbawa ini. Tuhan sudah cukup dewasa. Terutama biar kami semua Tuhan umat-Mu baik yang hadir pagi hari ini. Yang tidak sempat hadir. Beri kekuatan kemampuan untuk sama-sama kami berdoa untuk perizinan gereja. Waktu ulang tahun nanti banyak jiwa-jiwa datang untuk mendengar firman Tuhan lewat hamba Bapak Arifin. Dalam nama Yesus kami percaya juga tentang dana dalam persiapan ulang tahun gereja ini. Tuhan pasti sediakan semuanya. Panitia yang ada Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan. Sehingga mereka terus bekerja. Sesuai tuntunan dan pimpinan Tuhan. Satu motivasi kami, ulang tahun gereja yang ke-33. Sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi berkati semua panitia yang Tuhan percayakan. Sehingga boleh berjalan sesuai tuntunan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberi persembahan umum dan memberi persembahan ulang tahun. Kami percaya semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Lewat firman-Mu, kesaksian hamba-Mu pagi hari ini. Kami memberi dengan penuh sukacita. Karena Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami memberi dengan penuh sukacita di hari hati kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom Jemaat Tuhan. Kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 7 September 2025
akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zoo Bento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu, jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer dengan meng-scan kris berikut ini. Pengumuman tambahan. Panitia Anniversary GBI Rock Sumbawa telah melakukan penjualan baju thrift di depan toko Pelangi Boy Jaya. Sehubung dengan kegiatan Anniversary GBI Rock Sumbawa yang ke-33 tahun, panitia akan melaksanakan penggalangan dana dengan cara menjual pakaian bekas yang masih bagus. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin berpartisipasi dengan mengumpulkan pakaian bekas yang masih bagus, silahkan langsung menghubungi panitia Anniversary dengan kontak person Ibu Eci di bawah ini. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang buat bapak-bapak yang baru pertama hadir kayaknya Bapak. Bapak Henry Storus, selamat datang Bapak. Dan bersama menantu Mr. Joshua, selamat datang bersama puji Tuhan di tempat ini bersama Jemaat GBI Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikutnya sebagai tambahan untuk update dana dari panitia, silakan. Ya. Sampai hari ini kita sudah mengumpulkan dana sebesar Rp31.706.000. Ya. Tadi malam terakhir penjualan 500 Pak Ketua ya. Ya, puji Tuhan masih bertambah lagi. Ya, untuk dana kita nanti perayaan ulang tahun masih dibutuhkan dana sebesar Rp23.544.044 bagi anak-anak Tuhan itu kecil kan ya? Amin, karena Tuhan kita sungguh luar biasa besar. Ya, dan untuk adik-adik kami yang mahasiswa, anak-anak pelajar, mungkin ke 1-2 hari ke depan ada penyampaian aspirasi mungkin nanti. Jadi kami himbau adik-adik kami kalau ada yang mengajak boleh ikut tapi jangan sampai anarkis. Ya, itu himbauan dari Bapak Bupati untuk biar kota kita Sumbawa aman dan damai. Amin. Dan untuk pertemuan di minggu yang lewat dengan Kemenak bersama Wakil Bupati dan FKUB, ada hasilnya mungkin akan disampaikan Bapak Gembala. Silakan Pak Gembala. Shalom. Jadi hari Rabu kemarin, tanggal berapa ya hari Rabu itu? 28 kali ya. Itu kami sudah bertemu dengan FKUB, Kemenak, dan Wakil Bupati beserta Lurah dan Camat. Jadi ada satu keputusan bahwa di minggu pertama bulan September, ya makanya kita perlu berdoa, betul-betul berdoa ini untuk kalau sekarang ini Sumbawa belum, dan kita berharap tidak terjadi. Sebab kalau ini terjadi bisa jadi tertunda lagi. Tetapi kita perlu untuk apapun yang terjadi, kalau itu sudah kehendak Tuhan pasti akan kita dapat. Tetapi hasil pertemuannya seperti ini, nanti akan ada pertemuan lagi
ini adalah merupakan pertemuan final yang diadakan di minggu pertama September terjadwal. Terjadwalnya minggu pertama September, tetapi nanti bisa dirubah dan sebagainya. Cuma sekali lagi saya minta untuk kita, kalau kita benar-benar ingin kerinduan gedung izin IMB gedung gereja, persyaratannya adalah demikian. Nanti akan dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari Umasima dan Gang Biji, itu kemungkinan sekitar 40 orang. Dan jika di pertemuan itu tokoh-tokoh masyarakat ini menyetujui keberadaan gedung gereja, maka saat itu juga menjadi referensi kelurahan akan keluarkan rekomendasi. Dengan demikian secara pemerintahan itu sudah oke. Nah, jadi cuma yang kita perlu adalah kita berdoa, yang didatangkan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, bukan tokoh ormas. Jadi kita perlu mendoakan dari sekarang siapa-siapa yang diundang oleh Pak Camat. Gitu ya. Jadi kita perlu berdoa ini, berdoalah untuk Pak Camat, berdoalah untuk Pak Lurah, berdoalah untuk orang-orang yang diundang. Dan berdoa juga untuk FKUB dan Kemenak dan tim perizinan gereja yang nanti akan pergi untuk menghadapi ini semua. Dan saya percaya sekali lagi kalau Tuhan sudah berkehendak, manusia boleh merancangkan yang tidak baik, tapi Tuhan bisa membalikan keadaan menjadi yang terbaik. Amin. Dan itu yang kita harapkan. Saya berharap mau di minggu pertama atau minggu kedua atau minggu keberapa pun, kita mulai dari sekarang tetap masukkan di dalam doa. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang semua jemaat bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Mari jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita tidak berakhir di tempat ini, tapi kita akan kembali ke ibadah kita yang sejati, yaitu di rumah tangga kita, di tempat pekerjaan kita, di sekolah atau dimanapun kita berada. Itulah tempat di mana kita mengejar kehidupan yang kudus, kehidupan yang serupa dengan Kristus, dengan kita menerima apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya itu akan memangkas karakter kita yang tidak serupa dengan Kristus, yang menghasilkan buah yang baik, yaitu buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dengan kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan engkau kuasa, yaitu kuasa yang dinamis, kuasa eksosia dan kuasa kratos itu. Untuk waktu engkau pulang ke rumahmu, engkau bertemu dengan orang sakit, engkau mendoakan mereka akan sembuh. Setan-setan engkau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan kabur di hadapanmu. Dan engkau akan mendatangkan kuasa, mendatangkan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah keluargamu, di tempat pekerjaanmu. Dan pulanglah dengan anugerah oleh Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, sehingga keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, anak cucumu akan menjadi generasi yang cemerlang,
dan engkau akan menjadi berkat di banyak kota, di tempat dimanapun engkau melangkahkan kakimu. Nama Tuhan ditegakkan dalam kehidupanmu. Pulanglah dan semua berkat itu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.